agama, dalam perkara tuntunan syariat. Adapun dalam masalah dunia, maka dalam masalah dunia Nabi pernah memberikan saran berkenaan dengan liqah. Liqah itu perkawinan antara kurma jantan dan kurma betina. Kata Nabi, tidakkah kalian biarkan saja dia? Jadi tidak perlu ada repot-repot. Biarkan Allah Subhanahu wa taala menjadikan, ya kalau kurma itu berbuah, kalau tidak. Jadi liqah di zaman itu yang biasa dilakukan oleh orang-orang Madinah, Ansor, ditinggalkan. Jadi tidak ada perkawinan antara kurma jantan dan kurma betina. Kemudian tahun berikutnya ketika panennya sedikit, jadi banyak yang tidak berbuah. Kemudian para sahabat melaporkan ini kepada Nabi SAW. Akhirnya Nabi mengatakan, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Tentang ini kata Nabi SAW, kalian lebih mengetahui persoalan dunia kalian. Jadi persoalan teknologi, kemajuan IT, AI misalkan dan lain sebagainya boleh saja, tetapi dengan catatan di dalam Islam itu sudah sempurna. Syariat memang mengatur masalah agama, tapi ada masalah dunia yang disebutkan secara khusus tentang muamalah, tentang kejujuran, tentang menjalankan amanah, tentang berkata-kata yang baik ketika berhubungan dengan sosial. Maka itu adalah peraturan dalam agama, walaupun poinnya masuk dalam pembahasan dunia. Maka dalam hal itu kita mengikuti ajaran Islam. Tapi kalau murni soal dunia tentang robot dan lain-lain, selama tidak bertentangan dengan syariat, tidak ada yang dilarang, maka diteruskan saja sebagaimana poin kalian lebih mengetahui. Antum a'lamu bi umuri dunyakum, kalian lebih mengetahui tentang persoalan dunia kalian. Tapi kalau soal ibadah ada hubungannya dengan agama, yang orang berharap mudah-mudahan saya dapat pahala dari hal ini, maka tidak boleh, kecuali ada penjelasannya, ada tuntunannya dari syariat Islam yang mulia. Barakallahu fikum. Ketika di zaman Sa'id bin Musayyib, ini menantunya sahabat Abu Hurairah. Jadi seorang tabi'in besar, Sa'id bin Musayyib, menantunya Abu Hurairah sekaligus muridnya, melihat ada seorang yang sholat di Madinah, sholat di Masjid Nabawi maksudnya. Kemudian beliau menambah sholat yang 2 rakaat lebih dari 2 rakaat. Kalau tidak salah itu adalah sholat subuh, dia masbuk, atau sholat sunnah yang 2 rakaat. Kemudian Sa'id bin Musayyib mengingkari, tidak boleh engkau melakukan itu. Kemudian orang ini berhujjah, apakah Allah akan mengazab saya, menghukum saya karena saya menambah rakaat? Bukankah menambah rakaat itu menambah ruku, menambah sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, kan bertambah ibadah. Ya, Allah tidak mengazabmu karena sebab itu, tapi Allah mengazabmu dari tata cara mengikuti Nabi SAW. Itu tidak ada tuntunannya dalam sholat. Perkara ibadah, bahkan ibadah mahdhah, langsung tauqifiyah, nerima, kita tinggal nerima, tidak ada inovasi di dalamnya. Dan kata para ulama, penjelasan dari Sa'id bin Musayyib ini menjadi kunci nasihat sekaligus bantahan bagi orang-orang yang mengatakan bolehlah dalam masalah agama kita itu berinovasi, sehingga hari ini tidak bisa. Tidak bisa. Baik. Imam Ibnul Qayyim beliau menasihatkan, wa tazkiyatun nufus as'abu min ilajil badan, dan mengobati tazkiyatun nufus, menyucikan jiwa itu as'ab, lebih sulit daripada mengobati fisik, mengobati badan. Kalau ada sakit badan, sakit fisik. Wa asyad, dan lebih sulit untuk menerapinya. Faman zaka nafsahu birriyadhah, katanya, barang siapa yang menyucikan jiwanya dengan olahraga, wal mujahadah, atau dengan
dengan olah fisik yang luar biasa, wal khalwa, atau dengan menyendiri bersembunyi, allati lam yajid biha rusul, yang tidak ada contohnya dari Nabi, fahuwa kal marid, maka perumpamaan seperti orang sakit, alladhi wa'aliju nafsahu bi ra'yihi, maka itu perumpamaan orang sakit yang mengobati sakitnya dengan pendapatnya, tidak pakai dokter. Ya, ini kan menurut saya diolah ramuan-ramuan, terserah dia mau herbal, misalkan ramuan alami, tapi menurut persangkanya ini begini-begini, tanpa ada ahli herbalis yang menyatakan itu, atau pakar tentang pengobatan tumbuh-tumbuhan misalkan dan tanaman. Wa aina yaqra'u min ma'rifatit tabib. Kemudian Imam Ibnul Qayyim mengatakan, bagaimana pendapatnya, akalnya itu daripada pengetahuan, daripada ilmu para dokter. Farrusul attiba'ul qulub, kata Imam Ibnul Qayyim, mengumpamakan, maka para nabi dan rasul itu adalah dokter-dokternya hati, dokter-dokternya berhubungan dengan psikis, dengan jiwa. Fala sabila ila tazkiyatiha, tidak ada jalan, tidak ada metode untuk menyucikan jiwa itu, wassalahiha, dan untuk memperbaikinya, illa min tariqihim, kecuali dari jalannya para nabi dan rasul. Maka segala metode untuk mengobati jiwa, mengobati hati, kalau bukan jalannya dari para rasul, dia tidak mungkin. Karena itu perkara abstrak. Perkara abstrak. Orang, menurut saya begini, menurut kamu begitu. Sementara para nabi dan rasul itu utusan Allah Subhanahu wa taala. Perkara rahasia, perkara batin, Allah yang menguasainya, dan Allah mengutus para nabi dan rasul. Wa ala aidihim, dan melalui tangan-tangan mereka, wa bimahdil inqiyad wa taslim lahum, dan juga dengan melaksanakan dan menerima apa-apa saja syariat yang dibawa oleh para nabi dan rasul itu. Maka itulah jalan mengobati untuk menyucikan jiwa. Maka poin kaidah yang keempat ini disampaikan oleh Syekh Profesor Abdul Razak adalah meneladani Nabi Muhammad SAW sebagai panutan, sebagai panutan. Dan barang siapa dalam masalah agama ingin mencontoh selain dari Nabi SAW, maka telah jelas hadisnya, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal dalam urusan akhirat, dalam urusan agama, bukan urusan dunia ya, laisa alaihi amruna, yang tidak ada tuntunannya, tidak ada panutannya, tidak ada perintah dari kami, fahuwa raddun, maka amalan tersebut tertolak. Oleh karenanya salah satu konsekuensi bersyahadat dengan syahadat wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, saya bersaksi bahwa Muhammad abduhu, hamba Allah dan utusannya. Di antara konsekuensi kalimat ini, kalimat syahadatain, yaitu persaksian bahwa Nabi adalah utusan dan Rasul Allah, adalah wa alla yu'badullah illa bima syara'. Tidak boleh Allah disembah, tidak boleh Allah diibadahi kecuali dengan apa yang Dia syariatkan. Dan apa yang Allah syariatkan telah jelas diturunkannya Al-Quran. Al-Quran itu dijelaskan oleh Rasul yang terakhir, Rasul Muhammad SAW. Melalui apa? Melalui sunnah dan hadis-hadis. Kalau dulu Nabi SAW masih hidup, para sahabat ketika berselisih pendapat, bersengketa dalam masalah akhirat, apalagi masalah dunia, mereka ingin dengar dari Nabi SAW. Boleh jadi ada wahyu, boleh jadi ada tata cara peraturannya dalam hal ini. Mereka berhujah, mengadukan perkara kepada Nabi SAW, dan Nabi memutuskan. Ada perkara langsung Nabi tahu karena sudah turun penjelasannya. Ada perkara Nabi diam. Berarti apa? Belum turun penjelasannya, menunggu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk soal ketika, bayangkan, Ibunda Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha dituduh berbuat keji dalam rumah tangga Nabi SAW sebagai istri.
kisah dalam sebuah peperangan, Ibunda Ummul Mukminin ikut dalam perang tersebut karena Qur'ah undiannya jatuh kepada Aisyah. Kemudian Aisyah tertinggal. Kemudian datanglah bersama para sahabat, datanglah bersama satu sahabat. Satu sahabat ini dia adalah bagian tugasnya mengambil barang-barang atau benda-benda yang ditinggalkan selama perjalanan mau pulang ke kota Madinah. Jadi dia bagian belakang, bagian sapu-sapu bersih-bersih. Wah, ada ini, jangan-jangan ini punya sahabat sehingga diambil. Maka dia ketika melihat ada seorang wanita yang duduk bersandar di sebuah batu, kemudian dia beristirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, istri Nabi. Karena dia tahu Aisyah turun, dan orang ini pernah melihat Aisyah ketika ayat hijab tentang jilbab itu belum turun. Jadi dia tahu ini istri Nabi, Ibunda Ummul Mukminin Aisyah. Kalimatnya cuma istirja. Dia bawa unta kalau tidak salah, bawa hewan tunggangan, kemudian hewan tunggangan digerunkan. Aisyah sudah paham maksudnya, silakan. Dan saya akan menuntun selama perjalanan itu tidak ada pembicaraan. Kok begini, kok bisa tertinggal, gimana sih? Dan tidak dimarahi misalkan. Karena tentunya Aisyah lebih mudah. Bahkan beliau diam selama perjalanan. Yang penting tujuannya ini mau pulang ke kota Madinah. Sampai di Madinah, orang-orang pada heran, kok istri Nabi dituntun seorang sahabat, sahabatnya bukan mahramnya, bukan kerabatnya Aisyah radhiyallahu anha. Tersebarlah desas-desus. Disuskan oleh siapa? Orang-orang munafikin. Bahkan saking luar biasanya fitnah, berita, kabar burung hoax tersebut, sebagian sahabat kaum muslimin tertipu juga, ikut menyebarkan. Oh, memang benar. Nah, setelah desas-desus itu, singkat cerita, Nabi tidak bisa buat apa-apa. Nabi tidak mengeluarkan statement, oh itu tidak benar, saya telah menerima pemberian kabar dari langit, tidak terjadi apa-apa. Dan ini menunjukkan bahwa Al-Quran itu bukan buatan Nabi. Apa maksudnya? Jadi dalil secara akal. Kalau Al-Quran itu buatan Nabi, semestinya Nabi kan langsung membebaskan istrinya dari segala macam hiruk-pikuk fitnah pada saat itu. Telah berfirman Allah Subhanahu wa taala, tidak ada tentang begini. Kan tidak ada. Nabi tetap diam, ditunggu selama sebulan, Nabi bersabar. Bahkan Nabi bertabayun, ya Aisyah, kalau kamu jujur bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Aisyah bilang, saya tidak melakukan apa-apa. Nabi saja tidak tahu, bayangkan. Dalam soal itu menunggu apa? Keputusan. Beritalah dari langit sampai Allah menurunkan ayat surat apa? Siapa yang tahu? 11 ayat berkenaan dengan kesucian Ibunda Ummul Mukminin dan berlepas diri dari apa? Dari tuduhan orang-orang, dari fitnah orang-orang pada saat itu. Dalam surat apa? Surat An-Nur. Dalam surat An-Nur. Dan ini membebaskan Aisyah dari apa? Dari segala tuduhan sampai hari kiamat. Sehingga kalau sekarang ada orang berani-berani mencela atau membuat nama yang buruk tentang Ibunda Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, saksikanlah dia adalah orang yang buruk. Kalau sampai dia mengatakan yang macam-macam, saksikanlah kata Allah, bahkan boleh jadi dia telah keluar dari Islam. Al-Quran telah menyucikannya, berlepas diri, kemudian dia berkata-kata yang buruk. Kata Aisyah, saya berharap bahwa Allah hanya mendatangkan di mimpi Nabi bahwa saya terbebas dari dosa, dari fitnah ini. Dan saya tidak menyangka bahwa Allah akan menunjukkan di dalam ayat Al-Quran, dan ayat Al-Quran itu akan dibaca oleh kaum muslimin. Tidak hanya di zaman Ibunda Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha masih hidup, bahkan di zaman-zaman setelahnya, termasuk di zaman kita sekarang. Lihat bagaimana Rasul pun dalam masalah rumah tangga, poinnya apa? Rasul pun dalam masalah rumah tangga ingin menerima bimbingan, wahyu, arahan dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tiba-tiba ada orang berbicara masalah agama seenaknya dewe, asal-asalan, sangat jauh
dalam rumah tangga Nabi yang Nabi berhak, itu adalah berita bohong, ini dalilnya, ini wahyunya. Tapi Nabi masih menunggu berita dari Allah, masih menunggu wahyu turunnya, wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiba-tiba ada zaman sekarang masalah agama kemudian berbicara seenaknya. Tentu ini jauh dari menyucikan jiwa. Kalau dia ceramah, dia memberikan petua, nasihat, tetapi berbicara sembarangan dalam masalah agama, tidak mengikuti tuntunan Nabi SAW, tentu bukan jiwa yang suci yang akan didapatkan. Bukan menyucikan jiwa, tapi malah mengotori jiwa. Mengotori jiwa. Nasallallahu salama wal afiyah. Baik, barakallahu fikum. Kemudian kaidah kelima, Syekh Abdul Razak hafizallahu taala menjelaskan membersihkan diri dari keburukan dan menghiasinya dengan keutamaan. Dari segala keburukan akhlak-akhlak yang buruk secara syariat maupun secara urf. Secara urf masyarakat di mana dia tinggal ini tidak bagus, maka dia berusaha menjauhi akhlak yang buruk tersebut. Secara urf yang penting tidak bertentangan dengan syariat, tapi masyarakat memandang perbuatan ini tidak baik. Contoh, wanita, ini urf kita secara umum di Indonesia. Kalau wanita turun dari mobil, kebiasaannya tiap hari malam jam 11 malam turun dari mobil baru pulang. Apa pendapat masyarakat? Kalau wanita malam-malam turun dari mobil, itu siapa itu? Itu siapa itu? Apa pendapat masyarakat secara umum? Jelek. Kok wanita malam-malam kok pulang kok nanti malam? Padahal boleh jadi dia misalkan bekerja di tempat pekerjaan yang pulangnya malam, boleh jadi. Tapi masyarakat sudah menganggap pokoknya kalau wanita pulang malam, dia antar mobil, dia antar motor, konotasinya negatif. Sehingga nasihat apa? Nasihatnya kalau wanita bekerja cari yang di siang hari, jangan dicari di malam. Kecuali perkara darurat mendesak itu lain, itu soal pengecualian. Tapi hukum secara asal, kalau wanita nyari kerja di siang hari, jangan pulang malam karena soal keamanan, soal gonjang-ganjing dan lain sebagainya. Maka misalkan kalau itu dianggap masyarakat kurang baik, maka dijauhi. Apa? Dijauhi. Maka kaidah kelima dari cara menyucikan jiwa itu membersihkan diri dari keburukan dan menghiasinya dengan keutamaan. Jadi tahliyah namanya dengan tahliyah. Tahliyah itu artinya mengosongkan dari segala amalan, akhlak, perbuatan buruk, dan tahliyah yaitu dengan melakukan berbagai amalan ketaatan dan cara-cara yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang benar. Dengan cara yang benar. Allah Subhanahu wa taala berfirman berkenaan dengan ayat ini, pembahasan ini, khudh min amwalihim, ambillah harta-harta mereka. Kok mengambil harta orang? Hukum asal kan mengambil harta orang itu dilarang. Bukankah harta setiap muslim itu terjaga? Kan tidak boleh mengambil harta dan mencuri, menggosok, mengambil tanpa hak kecuali dengan izin atau kecuali dengan kerelaan hati pemilik harta tersebut. Tapi dalam ayat Al-Quran disebutkan apa? Khudh min amwalihim, ambillah wahai Nabi harta mereka, sedekah, maksudnya zakat. Tutahhiruhum, dengan zakat itu kamu membersihkan, wa tuzakkihim biha, membersihkan harta-harta mereka dan menyucikan jiwa mereka, wa sholli alaihim, dan doakanlah untuk mereka. Jadi di antara cara menyucikan jiwa ada cara-cara menyucikan hal-hal juga yang berkaitan dengannya. Contoh, apa hubungannya? Dia punya harta. Tentu kalau dia memperoleh harta harus dengan cara-cara yang baik, harus dengan cara-cara yang benar. Kan masih hubungan dengan dia. Harta yang dia pakai, dia beli makanan kan masuk ke dalam dirinya. Dan di dalam hadis bahwa orang kalau kebanyakan makan harta haram dan dagingnya kebanyakan tumbuh dari harta haram, maka apa penjelasannya? Fannar aula bihi, maka daging itu lebih berhak untuk disentuh dulu dengan api neraka. Dan ancaman kan dia makan.
Dalam hadis yang lain ada orang yang safar. Safar itu diantara ciri potensi besar terkabulnya doa. Orang sudah safar, ternyata disebutkan penuh debu, rambutnya kusut masai. Kalau orang bukan padang pasir safar, itu biasa ditutup pakai sorban. Kalaupun sudah ditutup lama, itu kalau nggak dibersihkan karena safar tidak ketemu air kan, jadi memang kering dan bahkan gatal. Bayangkan kalau orang berketubuh, luar biasa gatal. Berarti keadaan sulit posisi itu nggak konsen, dia gatal kepala, nggak nyaman sekali, posisinya terdesak. Tapi dia sedang berdoa dia mengangkat tangan, potensi besar mengangkat tangan itu terkabul doa. Dia mengangkat tangan, kemudian dia berkata, ya Rob, memanggil nama Allah dengan panggilan terbaik. Di antara Robbana itu adalah memanggil nama Allah dengan panggilan-panggilan terbaik. Robbana itu kan artinya maha menciptakan, maha mengatur, maha memiliki, raja segala raja. Jadi dia meminta kepada yang memiliki itu semua. Lihat, sudah safar, dalam keadaan susah, rambutnya kusut masai berdebu, ngangkat tangan lagi, kondisi besar terkabulnya doa, memanggil nama Allah yang mulia, ya Rob, ya Rob. Potensi besar terkabulnya doa, ya terkabulnya doa. Tapi sayang, ternyata disebutkan dalam hadis kan, mat'amu haram, makanannya haram, wa mashrabu haram, minumannya haram, wa malbasu haram, apa yang dia pakai juga haram. Yang pakai itu bisa pakaian yang menempel, bisa rumah yang dia tinggali, bisa kendaraan yang dia pakai. Jadi secara umum, tapi malbas secara umum ya libas, pakaian menempel kepada dirinya. Rumah kan ya, kalau dia tinggal situ ya kebanyakan kan dia nempel di rumah itu. Kendaraannya juga dia nempel, naik kendaraan di atasnya. Wa ghudhiya bil haram, dia dikenyangkan, dia gizi. Jadi gizi-gizinya berasal kebanyakannya dari harta yang haram makanan. Kemudian Rasulullah SAW menutup hadisnya, fa anna yustajab lah. Maka bagaimana mungkin doanya akan dikabulkan oleh Allah SWT. Padahal potensi besar doanya tadi terkabulkan, tapi gara-gara itu apa yang dia pakai, dia minum, dia makan, dikenyangkan, ternyata kebanyakannya dari yang haram. Bagaimana mungkin doanya dikabulkan? Dia belum membersihkan jiwanya dari sisi dia mau berdoa, ya Allah sucikan hati. Mau gimana mau dikabulkan doa? Apa yang dia pakai saja ternyata hasil dari curian dan lain sebagainya. Bagaimana? Tadi baru dia makan makanan yang haram, dia berdoa kepada Allah, bagaimana akan dikabulkan doanya? Bagaimana dia membersihkan dari keburukan padahal pada saat yang sama dia melakukan keburukan tersebut. Oleh karenanya berkenaan dengan surat At-Taubah ini surat tentang zakat. Nah, orang membayar zakat itu tujuannya apa? Untuk membersihkan. Membersihkan apa? Membersihkan hartanya dari kotoran-kotoran. Ini kalau cari cara harta dengan cara yang halal. Tapi bagaimanapun manusia ada salah dan hilang, kadang-kadang ada campuran-campuran sedikit dari syubhat. Nah, dengan zakat itulah yang membersihkan hartanya, dikeluarkan. Waktu zaki, dan itu menyucikan jiwanya, bahwa harta itulah hal yang paling dia cintai secara fitrah. Wa tuhibbunal mala hubban jamma, kalian betul-betul mencintai harta, mencintai uang dengan kecintaan yang sangat. Tapi karena ingat, inilah perintah Allah Subhanahu wa taala, zakat misalkan hukumnya wajib. Maka dengan kerelaan hatinya, dengan keimanan, saya harus keluarkan bagian dari zakat. Fatu zaki, maka bersihlah jiwanya. Dia ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapapun dia cinta harta, tapi ketika kewajiban Allah datang, sami'na wa ata'na, saya dengar, saya taat, saya keluarkan zakat. Saya keluarkan zakat. Masalahnya, bagaimana orang kalau ingin menyucikan jiwa tapi bayar zakat dia tidak terlalu begitu perhatikan. Betapa banyak kaum muslimin, misalkan di Indonesia, orang-orang kaya itu dari kaum muslimin banyak, tapi yang bayar zakat, masa ingatnya zakat fitrah tentang beras 2,5 sampai 3 kg aja. Zakat malnya mana? Oh, saya sudah sedekah banyak,
Ya kalau sudah sedekah itu soal lain, itu kan dianjurkan, tapi kewajiban. Kalau nggak sampai nisab, ya memang engkau belum diwajibkan. Sampai nisab, batasan harta kan ada batasan tertentu yang kau tidak diwajibkan dalam syariat. Ya silakan bersedekah sesuai kemampuan engkau. Tapi masalahnya kalau nisabnya lebih, kemana hartamu? Bagaimana engkau menyucikan hartamu, menyucikan jiwa? Baik, saya sudah capek-capek mendapatkan harta itu kok dikeluarkan 2,5%. Padahal hanya setahun. Tujuannya juga untuk membersihkan jiwa dan menyucikan hartanya. Siapa yang menjamin harta saya 100% semuanya? Dia sebagai orang beriman takut dia nggak sampai 100%, minimal 99, 98. Mungkin ada 1-2 yang saya bersilat lidah ketika mendapatkan hartanya. Karena dia jatuh ke dalam hal tersebut. Nah mudah-mudahan dengan zakat, apalagi kalau ditambah dengan amalan sunnah, sedekah, belum hadiah, belum ada namanya infak, belum ada namanya wakaf, berbagai amalan-amalan yang berhubungan dengan harta. Tujuannya apa? Tidak lain supaya hartanya banyak disucikan, supaya hartanya membawa keberkahan, membawa kebaikan, dan supaya dia ada simpanan di negeri akhirat. Karena soal harta kata Nabi SAW, sejatinya harta yang kau miliki itu apa yang kau makan, kemudian tembusnya ke sekitar, apa yang kau pakai dari pakaian sampai lusuh, sampai sudah dirobek, sudah mau dibuang, dan apa yang kau sedekahkan dari infak, dari sedekah, dari wakaf, dari hadiah, dari hibah, yang engkau harapkan di sisi Allah Subhanahu wa taala, itulah yang engkau akan dapatkan di dunia. Engkau makan, engkau minum, engkau pakai, itu bermanfaat. Kemudian apa yang engkau sedekahkan, berikan zakat. Adapun yang kau simpan belum tentu milikmu. Makanya ada zakat itu. Kalau engkau simpan, kalau engkau tiba-tiba meninggal, milik siapa? Milik ahli waris. Ahli warisnya belum tentu semuanya taat. Digunakan harta tersebut untuk jalan-jalan kebaikan. Ternyata ahli warisnya boleh jadi, nasallahu salamah wal afiyah, ada anak durhaka misalkan, dan lain sebagainya. Rugi kan? Rugi. Dia tidak pakai, ditinggalkan pada anak durhaka. Mana ada anak durhaka meniatkan harta ini wakaf untuk orang tua yang sudah meninggal. Jauh sekali dia akan mengingat hal tersebut. Jemaah sekalian, barakallahu fikum ajma'in. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua. Karena itu berusaha untuk menghindari berbagai macam keburukan, bahkan titik dosa. Dia berusaha mencari titik dosa, berusaha untuk menjauh sejauh-jauhnya. Ini adalah perbuatan baik untuk menjauhi kotornya hati. Karena dalam hadis sangat jelas dijelaskan oleh Nabi SAW, innal abda idza akhta'a khati'atan, sesungguhnya seorang hamba kalau dia berbuat dosa satu, berbuat salah satu, nukita fi qalbihi nuktatun sauda, maka dicap satu titik noda hitam di hatinya. Ini satu dosa. Fa idza huwa naza'a, tapi kalau dia berusaha menghilangkan dosa tersebut, wastaghfar, dia memohon ampun kepada Allah, wa taba, dan dia bertobat kepada Allah, suqila qalbuhu, maka dibersihkan hatinya sehingga menjadi bersih. Jadi bersih, alhamdulillah. Bertobat, beristighfar. Ini amalan-amalan mulia. Jangan nunggu nanti menjelang sakit, jangan nunggu ketika menjelang hari tua, jangan menunggu ketika di masa-masa kejepit mendesak, tapi setiap saat banyak beristighfar, banyak bertobat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita itu banyak salah, banyak khilaf, banyak dosa. Maka terus memohon ampun kepada Allah, beristighfar, bertobat walaupun sendiri merasa nggak bersalah lagi, nggak buat dosa, kok hari ini nggak usah istighfar lah, nggak usah bertobat, ini cara yang salah. Karena kalau dia sudah menganggap tidak berdosa, nah itu dosa sendiri, sudah termasuk dosa. Karena menganggap dirinya sudah suci, padahal kita tahu ada yang disengaja, ada yang tidak, ada yang disadari, ada yang tidak. Fa in ada, kalau dia, lanjutan hadisnya, kalau dia melakukan dosa kembali
zida fiha, maka titik hitam ini tambah, hatta ta'luwa qalbu, sampai memenuhi hatinya. Subhanallah, terlalu banyak dosa. Kemudian tidak memohon ampun, jarang beramal soleh, kebanyakan hal yang mubah, jarang beribadah. Jangankan istighfar, bertobat, untuk melaksanakan kewajiban saja hampir jarang. Untuk sholat 5 waktu, berapa yang terlewat dan lain sebagainya, belum kewajiban-kewajiban yang lain. Maka kalau hatinya telah terpenuhi dengan dosa-dosa, titik-titik hitam itu, fahuwa ron, maka itulah ron alladzi dzakarallah, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah, kalla barrana ala qulubihim, sekali-kali tidak, tapi hati mereka telah tertutup dengan dosa-dosa tersebut, maka yaksibun, karena apa yang mereka lakukan dari dosa-dosa, dari maksiat, dari kesalahan-kesalahan tersebut, sehingga hati mereka menjadi ron, tertutup dengan berbagai macam dosa. Dan ketika hati itu sudah terlalu banyak kotoran-kotoran, akhirnya mampet, nasihat mental, ibadah malas mental, tidak mau mendengar ayat Al-Quran saja, semuanya nggak bisa masuk karena sudah dipenuhi tadi. Akhirnya kayak mental semua, akhirnya ya sudah ditutup saja. Dia apa? Dikunci. Siapa yang mengunci? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah dalam firman surah Al-Baqarah di ayat-ayat awal, khatamallahu ala qulubihim. Allah kunci, Allah cap stempel hati mereka. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sami, pendengaran mereka, wa ala absarihim gishawa, dan pada pandangan mereka ada gishawa, ada penghalang, mau melihat ayat-ayat Allah, kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah enggak mempan. Lihat masjid saja lagi azan sholat, berkumandang, oh masjid, lewat begitu saja. Dia muslim, kenapa enggak singgah? Kenapa tertutup? Oh sudah masuk waktu sholat, ya saya mau cari-cari masjid terdekat. Kan beda rasanya, berbeda. Tapi orang yang sensitif dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, oh sudah azan, lihat masjid, oh nanti kayaknya masih ada berapa waktu, kita cari di masjid berikutnya, kita singgah. Hatinya akan ikut seperti itu. Tapi kalau sudah terkunci lewat masjid, oh lalu saja. Bahkan boleh jadi ini masjid kenapa dibangun sini? Seharusnya ini apa? Mall besar, finansial, ekonomi, ingatnya semuanya itu. Tapi untuk negeri akhirat, untuk terbesit itu sangat susah. Untuk negeri akhirat itu terbesit sangat susah. Makanya para ulama menasihatkan, kalau ada perbuatan dosa yang dilakukan, segera bertobat atau cari amalan soleh yang untuk menutup dosa tersebut. Karena dosa itu memiliki efek samping. Kalau dia tidak segera ditutup dengan amal soleh, lambat laun akan jadi normal, sehingga orang berbuat dosa, tingkat merasa bersalahnya semakin berkurang. Apalagi kalau sudah terbiasa, bahkan jadi ketagihan. Orang menasihati, nggak boleh itu, dilarang. Urus aja urusanmu sendiri. Jiwa-jiwa gue, badan-badan saya, ngapain ngurusin sendiri? Padahal ada namanya amar ma'ruf nahi munkar. Kalau masuk surga, jangan sendiri-sendiri, usahakan aja orang lain. Usahakan aja orang lain, nggak usah ngurusin saya. Sehingga ada video yang belum lama viral, nggak apa-apa saya masuk neraka. Kan ada sampai viral. Sayang sekali orang yang sudah sepuh mengatasnamakan apa? Dasar negara Indonesia. Yang penting saya ini. Kalau masuk neraka ya nggak apa-apa. Yang penting saya harga mati dan lain sebagainya. Ini kan keliru, salah kaprah. Jemaah sekalian hadirin barakallahu fikum ajma'in. Maka untuk menyucikan jiwa itu harus juga dimulai dari hal-hal yang kecil. Dosa kecil itu harus dijauhi. Jangan menganggap oh cuma dosa kecil. Kata Anas bin Malik ketika menyebutkan tentang para sahabat radhiyallahu anhu, mereka itu kalau melakukan dosa-dosa kecil padahal, maka seolah-olah dosa itu bagaikan gunung di depannya dan khawatir akan menimpanya. Jadi takut. Ketika turun ayat
jangan menjaharkan suara kalian di atas suara Nabi. Maksudnya suara kalian nggak boleh lebih besar dari suara Nabi. Secara zahir, ada sahabat mendengar ayat ini nggak keluar rumah, karena kenapa? Nabi bertanya, mana si fulan? Ya Rasulullah, beliau nggak keluar rumah. Kenapa? Suara beliau itu lebih keras dari engkau. Ada tipe orang suaranya kan membahana, apalagi bass, suara bass, tapi cenderung apa kalau suara desibelnya itu kuat. Mungkin kita suaranya lebar sehingga kayak membahana, kayak seolah-olah pakai toa kalau ngomong, padahal itu normal. Sehingga dia takut suaranya itu lebih tinggi dari suara Nabi. Dia takut. Padahal kata Nabi bukan itu maksudnya. Maksudnya adalah engkau menentang perintah-perintahku, nasihat-nasihatku, arahan-arahanku dan seterusnya, kata Nabi. Oh gitu. Sampai rasa takut mereka terhadap hal itu. Ketika ayat alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin, yang orang-orang yang tidak mencampurkan imannya, iman kepada Allah Islam, dengan kezaliman. Sahabat langsung khawatir. Ya Rasulullah, siapa dari kita yang tidak berbuat zalim? Dosa kecil itu kan zalim. Kita beriman kepada Engkau, tapi kan kita juga berbuat zalim. Kami takut dengan ayat kata Nabi. Maksudnya zalim disitulah perbuatan syirik yang tidak mencampurkan imannya dengan kesyirikan. Maksudnya itu takut sekali para sahabat melihat seperti itu. Makanya Anas menceritakan, sebelum kalian itu ada orang yang melihat dosa kecil seolah-olah gunung besar, takut mereka, khawatir menimpa mereka. Tapi zaman kalian ini zaman tabi'in, padahal belum jauh dari generasi Nabi SAW, melihat dosa besar itu bagaikan lalat yang hinggap hidupnya. Kalau dia usir, lalatnya pergi. Ada yang menganggap dosa seperti itu. Tidak apa-apa, kita main belakang, tenang. Ada orang yang menganggap padahal itu dosa. Boleh kok, seenaknya saja. Subhanallah. Apa demikian? Orang akan jauh dari kesucian jiwa kalau patokan hidupnya, kalau prinsip hidupnya demikian gampang meremehkan dosa. Ini akan sangat jauh dari orang untuk mendapatkan kesucian jiwa. Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau menasihatkan fattazkiyah fa in kana asluhan nama. Tazkiyah itu meskipun makna asalnya adalah pertumbuhan, wal barakah, keberkahan, wa ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan, fa innama tahsulu bi izalati syarr. Tetapi kesucian itu, tazkiyah itu bisa didapat, bisa diperoleh dengan apa? Dengan juga menghilangkan keburukan. Fahada sorot tazakku yajma'u hada wa hadza. Sehingga menyucikan itu mengumpulkan ini, menghindari keburukan, meninggalkan maksiat, wa yajma'u hada, dan dia juga melakukan ketaatan dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah apa? Itulah makna tazkiyah yang terbaik. Sehingga masuk kaidah kita yang kelima, menjauhi dosa, menjauhi maksiat, menjauhi keburukan sekecil apapun itu, dan menghiasinya dengan amalan-amalan yang baik. Sehingga untuk soal amalan baik, walaupun itu kecil, la tahtakir, jangan remehkan. Ada hadis yang menerangkan, ada orang yang masuk surga, disebutkan sampai ungkapannya berguling-guling di tanah surga. Karena apa? Karena sebab ada ranting atau dahan atau duri di jalan, dan dia karena mengharapkan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala, dia hindarkan. Balasannya apa? Berguling-guling di tanah surga. Maksudnya apa? Masuk surga, amalan sepele, tapi karena niatnya mengharapkan luar biasa balasan terbaik dari Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan hal itu. Nah, kalau orang berusaha untuk melakukan ini, menjauhi keburukan, kemudian berusaha mendekatkan diri kepada Allah, dan dia berharap mudah-mudahan disucikan jiwanya, apakah Allah tidak akan mengabulkannya? Allah lebih berhak, Allah akan lebih mengabulkan, pintanya mengabulkan keinginannya dengan
menyucikan jiwanya. Dengan menyucikan jiwanya. Karena itu ketika kita ingat firman Allah Subhanahu wa taala, "Balillahi yuzakki man yasha", sebenarnya Allah membersihkan siapa saja yang dikehendakinya, juga maksudnya adalah dengan mencari sebab menjauhi keburukan maksiat tersebut dan menambah ketaatan, berbuat amal soleh dan semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam.